Pelajaran yang penting di dalam hadis ini pemirsa sekalian, bahwa hadis ini berisi salah satu di antara adab saat kita minum, ya. Salah satu di antara adab ketika kita minum, yaitu kita tidak minum dengan berdiri. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Nah, kita bisa melihat dari hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' beliau ini pada nomor hadis yang ke-11 dari Kitabul Jami', di mana beliau mengatakan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, ini secara umum hadis ini pemirsa sekalian, sebelum kita masuk pada penjelasan hadisnya secara terperinci, hadis ini secara umum kita bisa memahami bahwa ternyata hadis Rasulullah SAW itu selain mengajarkan kita tentang persoalan-persoalan agama kita, persoalan agama Islam, ajaran syariat Islam, juga agama kita ini memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dipandang baik oleh manusia, ya, yang dipandang baik oleh manusia dan dinilai itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori akhlakul karimah, masuk dalam kategori adab, masuk dalam kategori hal-hal yang terpuji di hadapan umat manusia. Nah, ini maksud kita tadi, bahwa ternyata kemuliaan di dalam ajaran Islam itu bukan hanya dari sudut pandang syariat semata, namun terkadang kemuliaan ajaran agama Islam itu kita bisa lihat dan kita bisa temukan dari sudut pandang manusia itu sendiri, ya, terhadap orang-orang yang mengamalkan syariat itu, ataukah dari sudut pandang dari sudut pandang yang lainnya terhadap orang-orang yang mengamalkan syariat tersebut, ya. Nah, salah satu contohnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan, ya, salah satu di antara adab ketika kita ketika kita minum, ya, di mana mungkin pemirsa sekalian masih ingat pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya dari Kitabul Jami', kita telah menjelaskan beberapa adab berkaitan dengan masalah makan, ya. Makan dengan menggunakan makan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tidak mengelap tangan atau tidak membasuh dan mencuci tangan setelah kita makan dan seterusnya, ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya di antara adab kita makan atau di antara adab kita minum adalah jangan kita minum sambil berdiri. Nah, di dalam kitab Al-Jami', Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu Muslim. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diberikan tambahan oleh muhaqqiq dari kitab Bulughul Maram, yaitu Dr. Fahil. Beliau mengatakan wa tamamuhu, ya, adapun kelengkapan hadis ini pemirsa sekalian, di mana Rasulullah SAW mengatakan faman nasiya falyastaqi, ya, barang siapa yang lupa, ya, maka hendaknya dia memuntahkannya. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan secara umum, ingin menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang salah satu di antara adab ketika kita minum, bahwa di antaranya hendaknya kita minum dengan duduk atau minum sambil duduk dan tidak minum sambil berdiri. Hanya saja tentu saja kita mesti menjelaskan dan menerangkan lebih jauh tentang masalah hadis ini, karena kalau kita melihat, ya, sebagian orang atau sebagian masyarakat kita, khususnya mereka yang telah mengenal sunnah Nabi SAW atau sebagian sunnah Nabi SAW, memahami dan mengambil hadis ini secara zahirnya saja, padahal ada penjelasan dan pandangan-pandangan ulama yang lainnya berkenaan dengan hadis ini. Di antara fawaid hadis ini kita bisa melihatnya, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW yang mulia yang meriwayatkan, atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW,
sebanyak 5.374 hadis ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bukanlah yang dimaksud perawi dalam hadis ini pemirsa sekalian yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana ya dapat dipahami dari penyebutan sanadnya ya, karena kalau kita lihat ya di dalam Kitabul Jami itu sendiri Ibnu Hajar mengatakan wa anhu qala ya, dan daripadanya dia mengatakan ya, padahal domir atau kata ganti ini kalau kita lihat kepada orang sebelumnya ya, perawi hadis sebelumnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun yang benar bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian untuk hukum hadis ini pemirsa sekalian, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau ya. Adapun tambahannya di mana Nabi SAW mengatakan faman nasiya falyastaqi ya, maka barang siapa yang lupa maka hendaknya dia memuntahkan air tersebut ya. Artinya apa pemirsa sekalian? Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah atau dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang sempurna ya, dengan lafaz yang sempurna di mana Nabi mengatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman ya, faman nasiya falyastaqi ya, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri atau sambil berdiri. Siapa yang lupa ya, siapa yang lupa dengan masalah ini, artinya dia minum sambil berdiri, falyastaqi, maka hendaknya dia memuntahkan air yang telah diminumnya. Nah, ini kelengkapan hadisnya atau kelengkapan lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ini. Hanya saja pemirsa sekalian, kalau kita melihat dari jalur-jalur hadis ini, tentu saja para ulama kita memberikan pandangan yang berbeda ya, dan ini adalah hal yang lumrah sebenarnya ya, ini adalah hal yang lumrah. Betul bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya, karena tentu saja kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar dan tidak ada kesalahan, keraguan dan cacat di dalamnya yaitu adalah kitab Al-Quran. Namun setelah Al-Quran, maka kitab yang paling benar dan kitab yang paling sahih ya menurut kesepakatan mayoritas ulama kita adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Namun bukan berarti bahwa di dalam dua kitab ini ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu tidak terdapat lafaz-lafaz yang diperselisihkan oleh ulama kita ya. Kenapa? Karena ada saja ya lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya ya, contoh misalnya hadis ini disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, namun lafaz yang terakhir dari hadis ini faman nasiya falyastaqi ya, maka barang siapa yang lupa dengan hukum ini kemudian dia minum sambil berdiri maka hendaknya dia memuntahkannya. Ini adalah lafaz yang diriwayatkan dari jalur Umar bin Hamzah ya. Dan Umar bin Hamzah ini pemirsa sekalian dilemahkan oleh kebanyakan ulama jarh wa ta'dil, di antaranya adalah Imam Ahmad, kemudian Yahya bin Ma'in, ya Imam An-Nasa'i dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita melihat seperti misalnya Syekh Al-Albani dan ulama yang lainnya, sebelum Syekh Al-Albani melemahkan ya riwayat yang terakhir ini atau penyebutan lafaz yang terakhir. Adapun yang pertama maka ini adalah riwayat yang benar. Ini adalah riwayat yang sahih. Ya, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ini adalah riwayat yang sahih. Adapun lafaz yang lainnya atau lafaz yang berikutnya, barang siapa yang lupa dengan hukum ini maka hendaknya dia memuntahkannya, maka ini adalah riwayat yang dilemahkan oleh sebahagian ulama kita, meskipun riwayat ini disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian pelajaran yang penting di dalam hadis ini pemirsa sekalian, bahwa hadis ini berisi salah satu di antara adab saat kita minum ya. Salah satu di antara adab ketika kita minum yaitu kita tidak minum dengan berdiri ya. Kita tidak minum dengan cara kita sambil berdiri ya. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa
tidak minum sambil berdiri ini bukan sekedar adab saja. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana Nabi SAW bertutur dengan hadis ini, kita melihat Nabi mengatakan la yashrabanna. Ya, kalau kita perhatikan pada kata kerja yashrabanna di sini, yashrabanna itu artinya minum, ya. Namun dia menggunakan nun taukid di bagian belakangnya. La yashrabanna itu berarti menunjukkan penekanan dari Nabi SAW. Ya, ulama kita mengatakan bahwa di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan la yashrabanna, jangan sekali-kali kalian minum, ini berarti berisi larangan yang keras dari Nabi SAW dan larangan yang tegas dari Rasulullah SAW untuk kita tidak minum sambil berdiri. Makanya sebagian ulama melihat bahwa masalah minum sambil berdiri ini bukan hanya sekedar bagian daripada adab saja. Ya, karena kalau kita berbicara tentang masalah adab, umumnya ulama kita, mayoritas ulama kita, pemirsa sekalian, kalau ada ayat ataupun hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan dan menerangkan tentang adab sebuah amalan, seperti misalnya adab makan, adab minum, adab tidur, ya, dan adab-adab yang lainnya, maka umumnya meskipun ya hadis tersebut atau ayat tersebut datang dengan menyebutkan perintah di dalamnya atau berisi larangan di dalamnya, maka karena dia berkaitan dengan masalah adab, maka ulama kita umumnya ya kalau kita melihat kaidah itu sebenarnya al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu kalau kita mendapatkan perintah baik itu dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih, maka perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Nah, kaidahnya memang seperti itu. Kebalikannya pemirsa sekalian, wan nahyu yaqtadi at-tahrim, ya. Sedangkan larangan itu menunjukkan pengharaman. Ini hukum asalnya. Ya, jadi kalau ada perintah maka menunjukkan kewajiban, kalau ada larangan maka larangan itu menunjukkan pengharaman. Nah, ini hukum asalnya dan ini kaidah yang berlaku di dalam agama kita. Namun ketika perintah itu berbicara tentang masalah adab, ya, maka ulama kita mayoritasnya akan membawa perintah itu dari yang tadinya dia menunjukkan kewajiban, maka dia menunjukkan kepada perkara yang disunnahkan, ya. Karena dia berbicara tentang masalah adab. Nah, begitu juga dengan larangan. Ketika datang larangan, maka hukum asalnya pemirsa sekalian, dia adalah untuk menjelaskan tentang keharaman sesuatu yang dilarang itu. Namun kalau yang dilarang itu masuk dalam kategori masalah adab, maka mayoritas ulama kita akan membawa yang tadinya larangan itu menunjukkan keharaman, maka dia berubah status menjadi sesuatu yang dimakruhkan, ya. Nah, ini kaidahnya seperti ini. Namun, sebagian ulama karena hadis Nabi SAW ini, pemirsa sekalian, datang dengan menggunakan nun taukid yang tadi kita jelaskan, ya, berisi penekanan di dalamnya, ya, bahwa Nabi mengatakan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini kurang lebih terjemahannya seperti itu. Jadi ada penekanan, larangan dari Nabi SAW agar kita tidak minum sambil berdiri. Nah, makanya sebagian ulama kita menilai bahwa meskipun minum sambil berdiri ini adalah masuk kategori adab, ya, masuk dalam kategori norma di dalam agama kita, ketika kita minum, maka namun karena adanya penekanan dalam hadis ini, maka sebagian ulama kita melihat bahwa minum sambil berdiri itu dihukumi sesuatu yang diharamkan di dalam ajaran Islam.